Selama 3 hari si Ade nggak nanya-nanya boneka itu. Bu Yarti mulai berpikir mungkin si Ade udah nggak mau lagi pegang boneka itu, dan itu buat beliau sedikit tenang. Namun ternyata itu hanyalah angan semata. Sepulang dari bermain di luar, si Ade tiba-tiba bertanya di mana keberadaan bonekanya. Bu Yarti menjawab kalau beliau nggak tahu di mana bonekanya. Memang udah niat beliau buat nggak ngasih lagi itu boneka ke si Ade. Namun si Ade malah nangis kecil. Bu Yarti mencoba menenangkannya, namun nihil. Si Ade tetap mau bonekanya kembali. Karena pusing mendengar tangisan anaknya, terpaksa Bu Yarti kasih lagi boneka itu. Beliau langsung menuju gudang di mana boneka itu Bu Yarti lempar. Namun saat pintu gudang terbuka, bulu kuduk Bu Yarti langsung merinding. Boneka itu dalam posisi menyender ke tembok, padahal waktu itu beliau melempar bonekanya. Perlahan Bu Yarti menghampiri boneka itu dan langsung mengambilnya dengan terburu-buru. Jujur saja menurut Bu Yarti, hawa di gudang itu sangat serem. Dengan terpaksa Bu Yarti kasih bonekanya. Senyum si Ade kembali terlihat setelah memegang boneka itu. Dan semenjak itu pula, si Ade kembali menjadi anak yang seakan terhipnotis oleh boneka itu. Kembali menjadi sulit makan, jarang bermain di luar, sering berbicara sendiri. Di samping itu, sehari setelah boneka itu kembali ke tangan si Ade, Bu Yarti kembali juga mengalami mimpi yang berulang-ulang. Mimpi yang menyeramkan, mimpi yang membawa beliau ke suatu kamar dan bertemu dengan sosok anak kecil dengan wajah seramnya, serta boneka yang memaksa ingin digendong oleh Bu Yarti. Makin lama Bu Yarti semakin takut. Mimpi yang berulang setiap malam itu akhirnya membuat beliau menyerah. Hingga akhirnya menelpon suaminya yang berada di Jakarta. "Pak, kamu bisa nggak kesini? Tolong ambil boneka itu, Pak." Kenapa emangnya, Bu? Ada sesuatu yang aneh? "Mendingan Bapak kesini dulu saja, biar saya ceritain di sini dan sekalian lihat kondisi si adik ya." Iya, Bu. Minggu ini saya emang niat mau ke sana. Perasaan saya dari kemarin emang lagi nggak enak. Mungkin feeling orang tua yang kuat hingga akhirnya membuat suami Ibu Yarti ikut merasakan keanehan. Hari Jumat malam suami Bu Yarti sampai di rumah. Namun keadaan rumah sudah sepi karena Bu Yarti sudah tertidur. Begitu pula dengan si adik. Walaupun mereka sudah bercerai, namun hubungan mereka masih baik. Saat pagi menjelang, Bu Yarti membangunkan sang mantan suaminya yang masih tertidur di ruang TV. "Pak, bangun, sudah pagi." "Iya, Bu." Bu Yarti menyiapkan sarapan untuk mantan suaminya itu. Sementara si adik masih tertidur di kamarnya. Sembari sarapan, Bu Yarti dan mantan suaminya itu membuka obrolan yang membuat mantan suaminya itu penasaran selama perjalanan. "Jadi apa yang mau kamu omongin, Bu, tentang si adik?" "Iya, Pak, sebelumnya saya mau nanya, Bapak dapat boneka untuk si adik itu dari mana?" "Kan waktu itu saya udah ceritain, Bu." "Belum, Pak, waktu itu kan kepotong obrolan kita, Bapak nggak sempat cerita." Sambil meniup kopi hitam yang masih panas, mantan suaminya itu bercerita awal mula boneka tersebut. "Sejujurnya, Bu, saya pun nggak tahu si Adi dapat boneka itu dari mana." "Loh piye toh, Pak? Kan waktu itu si adik sama kamu yang ke pasarnya. Masa nggak tahu dari mana boneka itu? Kamu beliin nggak?" "Enggak, waktu itu kan saya lagi asik ngobrol. Si adik main sama temennya. Pas saya ajak pulang, si adik tiba-tiba udah pegang itu boneka." "Jadi kamu pun gak tahu si Adi dapat bonekanya dari mana?" "Iya, Bu. Emangnya kenapa sih? Ada apa sama bonekanya?" "Nggak apa-apa, Pak. Oh ya, saya lupa. Semalam pas saya sampai, saya dengar suara si Adi dari kamarnya lagi ngobrol. Ada temennya, Bu." "Hah? Enggak, Pak. Nggak ada temennya yang main kesini." "Loh, seriusan, Bu?
Saya denger loh suaranya, berdua. Bener Pak, kamu lihat aja di kamarnya. Mendengar pernyataan Bu Yarti seperti itu, membuat mantan suaminya penasaran. Dia langsung berjalan menuju kamar si adik. Dia yakin banget kalau semalam denger si adik lagi ngobrol. Namun saat pintu dibuka, benar saja cuma ada si adik tidur sendirian. Dia langsung balik ke ruang TV. Raut mukanya menggambarkan kalau dia mulai ngerasa ada yang aneh di rumah ini. Bu, beneran, semalam gak ada yang nginap? Ya Allah Pak, ngapain saya bohong? Lihat sendiri kan di kamarnya cuma si adik doang. Iya sih Bu. Nah sekarang Bapak ngerasain sendiri kan apa yang saya rasain selama boneka itu datang. Maksud Ibu? Menurut Bapak, aneh gak itu? Si adik ngobrol berdua tapi ternyata cuma sendiri. Iya sih. Bu Yarti langsung meninggalkan mantan suaminya itu sendiri. Beliau langsung menuju dapur untuk memasak. Mantan suaminya masih belum percaya. Saat si adik sudah terbangun, dia langsung menggendong si adik dan bertanya, "Adik semalam ngobrol sama siapa?" "Sama Gia." Dia langsung terdiam. "Maksud adik semalam ngobrol sama boneka?" "Sama Gia." Si bapak kaget karena si adik menjawab dengan suara yang sedikit membentak. Dia langsung menurunkan si adik dari gendongannya. "Adik mandi dulu ya, nanti kita jalan-jalan, oke?" "Asik, aku ajak Gia ya Pak." Setelah itu si bapak langsung menuju dapur, menghampiri Bu Yarti yang sedang sibuk memasak. "Bu, kamu ngajarin si adik buat ngebentak orang tua?" "Ya ampun Pak, kamu pikir saya orang tua macam apa yang ngajarin anak seperti itu?" "Ya terus kenapa si adik sekarang jadi berani bentak kalau nggak ada yang ngajarin?" Bu Yarti tidak menjawab. Air matanya perlahan menetes. "Jujur saja Mas, waktu mantan suami saya ngomong kayak gitu, saya sakit hati banget," ucap Bu Yarti. Matanya terlihat seperti ingin menangis. "Saya cuma bisa mengangguk dengan kue nastar di jari." "Dari tadi kan saya bilang, semenjak si adik main sama boneka itu, tingkah lakunya jadi aneh Pak." "Ya udah, kalau gitu saya buang bonekanya." Si bapak udah niat mau buang boneka itu saat nanti jalan-jalan dengan si adik. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya si adik udah siap buat diajak jalan-jalan oleh si bapak. "Loh Dek, bonekanya mana?" "Oh iya, aku lupa." Si adik langsung berlari ke kamarnya, namun entah kenapa lama sekali. Si bapak yang udah nunggu lama coba teriak manggil si adik yang enggak keluar-keluar dari kamarnya. "Adik, ayo jalan nak." Si bapak udah mulai gak sabar. Langsung menyusul si adik ke kamarnya. Tapi yang dia lihat adalah si adik sedang menangis di atas kasurnya. Melihat itu si bapak langsung menghampirinya. "Kenapa Dek, kok kamu nangis? Kan kita mau jalan-jalan." Sambil menangis si adik menjawab, Gianya nggak ada Pak." "Kamu taruh mana yuk tadi bonekanya?" "Tadi aku taruh di atas kasur, terus sekarang udah nggak ada." Si bapak langsung bangkit dan kembali menghampiri Bu Yarti di dapur. "Bu, kamu ambil boneka si adik." "Ngapain saya ambil Pak? Saya dari tadi di dapur," jawab Bu Yarti ketus. "Kok nggak ada di kamarnya Bu?" "Ya mana saya tahu Pak, saya lagi masak dari tadi." "Ah, gimana sih? Masa bisa hilang sendiri itu boneka?" "Emang? Maksud kamu emang apa Bu?" "Ya emang itu, boneka suka pindah dan hilang sendiri Pak." "Ah, mana mungkin? Sekarepmu lah Pak." Sepertinya kedatangan boneka itu ke rumah membuat suasana selalu panas, namun tidak berpengaruh kepada Bu Yarti karena beliau cukup rajin ibadahnya. Akhirnya si bapak dan adik tetap jalan-jalan keluar tanpa boneka itu. Sekarang Bu Yarti tinggal sendiri di rumah. Semenjak mantan suami dan anaknya pergi, suasana rumah tiba-tiba menjadi mencekam.
Bu Yarti yang sedang fokus memasak tiba-tiba mendengar suara ketawa dari arah ruang TV. Dalam batinnya perasaan si adik dan bapak udah pamit mau jalan. Kenapa masih di rumah saja? Karena penasaran kenapa mereka masih di rumah, Bu Yarti sempetin buat lihat ke ruang TV. Saat hampir sampai ruang TV, langkah Bu Yarti langsung terhenti. Saya diam di situ, Mas. Boneka itu ada di kursi yang mengarah ke dapur. Seremnya, nggak tahu kenapa ekspresi muka boneka itu kayak senyum ke saya, Mas. Ngeri. Loh, bukannya si bapak nyariin boneka itu ya, Bu? Saya penasaran. Itu dia, Mas. Harusnya kan pas mereka pergi bakal lihat itu boneka di kursi. Tapi kenapa masih nggak ada kan? Karena Bu Yarti sudah sangat-sangat takut dengan boneka itu, beliau langsung ke dapur matiin kompor dan jalan keluar rumah. Jujur saja Bu Yarti udah nggak berani kalau sendirian di rumah. Boneka itu seakan meneror Bu Yarti di rumahnya sendiri. Boneka itu seakan hidup. Bu Yarti menunggu di rumah tetangganya sampai mantan suaminya pulang. Ternyata cukup lama mantan suaminya itu pergi. Sore hari mereka baru pulang dan sampai di rumah. Saat si adik dan mantan suaminya turun dari motor, Bu Yarti datang menghampiri mereka. Loh, Bu, kok di luar? Iya Pak, gak berani saya sendirian di rumah. Gak berani kenapa, Bu? Kamu pas berangkat nyari boneka si adik kan? Iya Bu, emangnya kamu nemuin? Pas keluar rumah, emang kamu gak lihat Pak? Lihat gimana maksud kamu? Itu boneka ada di kursi dekat pintu depan, Pak.